warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga Anda yang menonton video ini diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, hidup penuh keberkahan, dan segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukurlah atas nikmatnya yang luar biasa. Subhanallah, jika Anda menemukan video ini bukan karena kebetulan, melainkan sebagai petunjuk dari Allah dalam kesibukan dan hiruk-pikuk dunia. Seringkali kita lupa akan pentingnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya atas segala dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa salah satu cara yang paling ampuh untuk mengingatnya, menguatkan iman, dan membuka pintu-pintu rezeki adalah melalui lisan kita. Dengan zikir, kita bisa mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan akan kebesaran Allah. Salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir adalah setelah sholat tahajud. Ada beberapa zikir yang luar biasa yang dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menggapai semua impian dan harapan dalam hidup. Setiap zikir memiliki makna dan keutamaan tersendiri, dan dengan memahaminya serta mengamalkannya, kita akan merasakan dampak positif yang nyata dalam hidup kita. Yang pertama, istighfar. Istighfar, astagfirullahalazim. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah, yang merupakan salah satu zikir yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, istighfar menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dari dosa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu memohon ampunannya dengan memperbanyak istighfar. Kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki yang tak terduga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Istighfar juga menenangkan hati yang cemas dan gelisah. Dengan beristighfar, kita merasa lebih lapang karena merasa telah diampuni oleh Allah, dan ini membantu kita lebih fokus dalam beribadah. Yang kedua, salawat Nabi.
bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ekspresi cinta dan permohonan penghormatan kita kepada beliau. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita tidak hanya mengingat Nabi, tetapi juga berusaha meneladani akhlak dan ajaran beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dengan bersalawat kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam prosesnya kita juga mendapatkan dampak positifnya, baik rezeki yang lebih lancar, hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan peningkatan kualitas hidup. Salawat juga menegaskan iman kita kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bersalawat, kita harus melakukannya dengan rasa cinta yang tulus, karena salawat bukan sekedar ritual, tetapi bentuk pengabdian kita sebagai umat Islam. Yang ketiga, tasbih subhanallah. Tasbih yang berarti menyucikan Allah adalah zikir yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Dengan mengucapkan subhanallah, kita mengakui kebesaran dan kesucian Allah dari segala kekurangan. Tasbih berfungsi sebagai pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keseharian kita, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan lupa bahwa Allah lah yang mengatur segala situasi. Tasbih mengajarkan kita untuk berserah diri kepadanya, merasa tenang bahwa segala yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari takdirnya yang sempurna. Banyak orang yang merasa stres dan cemas akibat tekanan hidup, namun dengan mengamalkan tasbih secara rutin, kita dapat menemukan ketenangan batin. Tasbih juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala hal yang kita miliki adalah pemberiannya. Yang keempat, tahmid. Alhamdulillah. Tahmid atau mengucapkan alhamdulillah adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Setiap kali kita mengucapkannya, kita diingatkan untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam kehidupan yang serba cepat dan kompetitif, seringkali kita merasa kurang atau tidak puas dengan apa yang ada. Dengan memperbanyak tahmid, kita dilatih untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Tahmid juga berdampak positif bagi kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa
Orang yang sering mengungkapkan rasa syukur cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita berusaha untuk lebih fokus pada kebahagiaan yang telah Allah berikan, dan kita terdorong untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Yang kelima, tahlil. La ilaha illallah. Tahlil adalah zikir yang menyatakan tauhid kita, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita mengukuhkan iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Zikir ini sangat penting karena ia menjadi pengingat bahwa kita harus selalu berpegang teguh pada prinsip tauhid yang merupakan inti ajaran Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat tahlil adalah sebaik-baik kalimat yang diucapkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tahlil mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam segala situasi. Zikir ini juga mempererat hubungan kita dengan sesama muslim, terutama ketika dibaca bersama dalam acara, peringatan, atau kegiatan tertentu. Dengan tahlil, kita semakin yakin bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala urusan kita. Yang keenam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir ini berarti cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik perlindungan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 173 yang menunjukkan bahwa zikir ini seharusnya dibaca saat kita menghadapi kesulitan atau ancaman. Zikir ini memberikan keyakinan bahwa Allah adalah pelindung terbaik dan kita harus berserah diri kepadanya. Mengucapkan zikir ini terutama setelah sholat tahajud membantu kita merasa lebih dekat dengan Allah. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu bersandar padanya dan mengandalkannya dalam menghadapi setiap cobaan. Mengamalkan zikir setelah sholat tahajud memberikan banyak keutamaan bagi kehidupan spiritual kita. Zikir adalah bentuk penghambaan yang mendalam kepada Allah, dan dengan melakukannya secara rutin, kita semakin dekat dengannya. Istighfar, salawat, tasbih, tahmid, tahlil, dan hasbunallah adalah cara-cara yang dapat membantu kita membersihkan hati, memperkuat iman, membuka pintu rezeki, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Telaga Al-Kautsar. Semoga pembahasan ini menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat tahajud. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.